isi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat Anda semua. Shalom, Om Swastiastu. Malam ini kita jumpa lagi dalam seri kuliah tentang polling dan opini publik. Ini adalah seri kelima atau seri terakhir dari rangkaian yang pernah kami gelar sejak pertama hingga kali ke-5 ini. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu istimewa, dosen tamu kita yang saya sering sapa Kang Hari Ambari. Beliau sehari-hari sebagai peneliti maupun aktif di lembaga Drone Emprit Jakarta. Kedengaran namanya aja udah sangat merangsang kita untuk tahu apa isi lembaga ini gitu. Dan kali ini Kang Hari akan menyampaikan tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam atau untuk kepentingan riset pada umumnya seperti survei, juga adalah polling, exit poll, dan utamanya adalah opini publik. Ya. Dalam banyak hal saya tahu bahwa terutama Drone Emprit melakukan banyak sekali langkah-langkah maupun produk-produk yang saya kira patut atau layak untuk kita ketahui, dan dalam kaitan ini misalnya akhir-akhir ini tentang konflik ya antara Israel dan Palestina, itu juga mengambil peran yang sangat signifikan dalam kaitan mampu mendeteksi ya kelompok-kelompok mana yang pro, mana yang kontra, dan juga adalah siapa mereka dan segala macam ya, melalui riset yang berbasis pada big data. Dalam kaitan dengan urusan IT ya, atau saya sebut sebagai teknologi informasi dan komunikasi, pokoknya jago banget dan keren banget, dan rugi sekali kalau kita sampai tidak mengikuti forum ini. Kang Hari, di partisipan kami ini banyak sekali kalangan, terutama mahasiswa dari program studi ilmu pemerintahan. Lalu karena kami juga membuka buat audiens maupun partisipan dari program selain S1, S2, S3, tidak hanya lingkungan Visip Undip, tempat di mana kuliah ini kami gelar, tetapi juga universitas-universitas di sekitar Semarang dan Jawa Tengah pada umumnya. Dan karena ya pada program S1, S2, S3, ada program magister, ada program doktor, dan karena juga kami dibuka ya, kesempatan ini juga terbuka untuk umum, maka tidak terbatas jangkauannya, kalangannya. Dan seperti yang kita lihat di layar monitor ada beberapa nama peken dan intelektual, serta ada juga politisi saya lihat yang juga bergabung semata karena rasa ingin tahunya tentang materi ini. Dan kita punya waktu Kang Hari sampai 21.30 penyampaian materi, lalu selebihnya adalah sampai akhirnya 21.30 kita akan diskusi, dan seperti yang sudah biasanya akan banyak pertanyaan yang nanti harus kita jawab dan diskusikan. Nah, Kang Hari, selain saya sebagai pengampu mata kuliah ini, ada payungnya. Payungnya adalah Pak Dr. Andes Teguh Yuwono, Empol Admin. Cuma kali ini sedianya akan memberi kata dan kurang fit begitu ya. Beliau menyampaikan Kang Hari. Pak Teguh Yuwono sekaligus adalah wakil kan bidang kemahasiswaan dan akademis gitu ya, menyampaikan salam buat Kang Hari dan teman-teman di Drone Emprit. Mudah-mudahan di kali kesempatan akan bisa bergabung dengan kita di kali kesempatan acara lain. Kang Hari, saya kira itu pengantar saya. Waktu sepenuhnya buat Kang Hari, dan lalu menyimak baik, dan saat bersamaan
akan memberi manfaat lah buat kami semua, karena memang ini materi yang sangat penting dan strategis. Saya persilakan Kang Hari untuk menyampaikan materinya, kira-kira 45 menit lah. 45 menit pertama untuk Kang Hari. Kami akan menyimak dengan seksama atas apa yang Kang Hari sampaikan. Saya silakan Kang Hari. Baik, terima kasih Mas NHS. Terima kasih atas kesempatannya. Ini jarang-jarang saya numpang tenar nih. Kan mau dipublish di YouTube juga kayaknya nih. Iya, iya. Kan peran untuk ditampilkan materinya yang tadi. Baik. Nah, ini dia. Kelihatan ya. Ya, sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik sekalian. Saya diberi kesempatan nih, pangkal sebenarnya sama Mas NHS nih untuk mengisi materi dari serial yang sebelum-sebelumnya banyak orang-orang hebat nih yang muncul. Hanya saja memang Mas NHS ini pintar. Dia kasih materi ke saya itu sesuatu yang gimmick lah, biar gak kebanting-banting amat kayaknya. Oke, sebelumnya diperkenalan dulu. Saya dari Drone Breed. Drone Breed itu sebenarnya ya simulakra yang di-create, diinisiasi oleh Mas Ismail Fahmi. Beliau membuat satu tools big data analysis, basis sumber datanya itu dari media sosial. Lalu ya kita sebelumnya itu jualan, Mas. Jadi jualan ke brand, ke korporasi gitu, ke pemerintahan. Cuma lama-lama data yang kita kumpulkan ini sangat banyak, sangat kaya. Ini kalau dari komunitas kita saja yang mengolah ini sayang gitu. Nah, akhirnya Mas Fahmi berinisiatif bekerja sama dengan UII waktu itu, karena beliau juga dosen di sana ya. Itu untuk membuka Drone Breed Academy. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian sebenarnya bisa menikmati mesin yang sama Mas Fahmi buat ini, tinggal daftar aja ke daa.ui.ac.id atau via kontak saya juga bisa, supaya nanti daftar dan bisa mencoba lah bagaimana sistem kerja mesin yang dibuat di Drone Breed. Itu tidak gratis ya, mohon izin. Tidak gratis, bayarnya pakai tulisan. Tidak pakai rupiah juga. Jadi bayarnya pakai tulisan setelah daftar, terus apply topik gitu. Apply topik, terus nanti itu harus dijadikan tulisan. Kalau tidak jadi tulisan itu biasanya bagian adminnya agak galak-galak, Mas. Jadi pada di-kick gitu. Tulisannya tidak harus di jurnal yang internasional, di posting di Facebook sendiri juga cukup sebenarnya. Yang penting kan data kita dimanfaatkan dan bisa bisa mengeksplorasi. Itu juga hal yang kita lakukan untuk mengundang para akademisi untuk sama-sama ngulik lah, dalam istilahnya itu ngulik metode apa yang tepat gitu. Karena nanti selanjutnya kita akan diskusi tentang itu. Ya, sebenarnya lebih ke saya diskusi tentang bagaimana teknologi ini dimanfaatkan untuk penelitian, sekaligus curhat metode apa yang tepat gitu. Kira-kira itulah. Oke, selain di Drone Breed, saya juga dipercaya jadi direktur utama di Astramaya. Astramaya itu versi komersialnya dari Drone Breed gitu. Karena datanya lebih lengkap dan ya bisnis as usual kalau itu. Oke, lanjut ya. Oke, sebelumnya saya menggunakan prerequisite dikit bahwa pembahasan kita itu sebenarnya akan serba sedikit tentang banyak hal gitu. Jadi untuk sesuatu yang mendalam saya kira waktunya kurang kalau untuk di satu sesi ini.
kita nunggu diundang lagi aja sama Mas NHS sudah untuk sesuatu yang lebih teknikal, terutama terkait komputasinya, sistem komputasinya seperti apa, terus statistiknya kayak gimana, itu kita akan diskusi lebih jauh lagi nanti. Tapi kira-kira gini, bahwa yang ada di sini saya anggap sudah tahu lah, karena udah ada 5 sesi berarti dengan ini tentang survei, polling, dan opini publik, terus pernah melakukan survei, setidaknya pernah buka dan tutup SPSS gitu, atau JASP ya, yang open source sekarang, terus pernah setidaknya mengikuti dasar-dasar statistik tuh, sampai regresi dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, judulnya itu kan pemanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, atau kita singkat TIK ya, untuk kebutuhan survei, polling, dan opini publik. Sebenarnya di sini saya tidak membatasi 3 hal itu, tapi penelitian secara umum. Oke, kita lihat, biasanya kan kalau di pembahasan itu mulai dari definisi ya, ini definisi TIK yang akan kita bahas. Maksudnya TIK ini subjek yang sangat luas sebenarnya, sangat kompleks. Kalau ekstrimnya bisa semuanya masuk TIK gitu. Tapi TIK yang kita batasi di sini adalah komputer yang sering berjejaring, di mana device kita, komputer, terus HP dan lain sebagainya itu terhubung satu sama lain gitu. Itu yang kita istilahkan internet lah. Itu sebenarnya yang akan dibatasi dibahas di sini, TIK-nya itu apa? Itu. Dan karena komputer itu punya kemampuan untuk melakukan ya komputasi, baik dalam skala ringan seperti di HP Bapak Ibu sekalian, maupun skala berat di tingkatan server atau superkomputer gitu. Nah, yang paling penting adalah berjejaringnya itu, di mana setiap komputer itu saling bisa membagi data satu sama lain tanpa harus colok lepas USB. Ya, via internet itu tadi. Itu. Nah, ini jadi peluang sebenarnya, jadi peluang, dan inilah yang dinamakan revolusi informasi ya. Karena yang gosip tidak hanya manusia, komputer juga ikutan bergosip. Sederhananya seperti itu. Dari sisi teknologi. Itu. Nah, karena komputer ini berjejaring, jejaring ini punya layer. Nah, istilah umum di kita itu ada surface web gitu, ada deep web, ada dark web, kita sebut itu. Nah, surface web itu yang Bapak Ibu bisa akses via Google. Di kalau searching itu biasanya yang publicly available, yang tidak harus login. Itu ada di surface web. Biasanya news di situ, terus Wikipedia, BBC, Google Scholar dan lain sebagainya. Nah, terus di tingkatan yang kedua, yang lebih dalam dari itu ada deep web. Ini deep web ini sebenarnya yang punya populasi data paling besar. Batas dari Bapak Ibu masuk dari surface web ke deep web itu sebenarnya simply login. Jadi kalau login ke email masing-masing itu dari surface ke deep web. Jadi kalau ada yang merasa jago gitu hacking, saya udah bisa explore ke deep web, ya semuanya juga bisa. WhatsApp Bapak Ibu itu di deep web karena ada pengamannya. Tidak semua orang bisa masuk, harus membuat akun dulu ataupun harus melakukan pembayaran dulu gitu. Seperti Netflix streaming itu kalau kita berlangganan yaitu ada di deep web. Bank, transaksi jual beli kita itu ada di deep web karena ada ada autentifikasi yang memungkinkan untuk itu. Dan ada lagi dark web. Dark web itu tanda paling terlihat itu dari situsnya. Situsnya itu biasanya dalam bentuknya angka, terus dotnya bukan .net, .com, tapi .onion. Dan dibukanya itu oleh browser khusus gitu. Namanya ya Tor browser kita sebut. Itu Bapak Ibu bisa akses ke dark web ini, dan di situ bisa banyak juga situs-situs kayak Tokopedia gitu jual beli sesuatu yang gelap-gelap lah. Itu yang dijanjikan oleh dark web ini adalah anonymity. Jadi karena dienkripsinya sangat ekstrim hingga layernya jadi sangat-sangat banyak gitu.
Tapi bisa kita explore. Mereka juga punya search engine sendiri seperti Google lah. Kira-kira itu. Nah, teknologi informasi yang ada di kita ini yang akan kita bahas itu akan ada di dua hal, surface web dan deep web. Satu hal. Yang kedua, ranah kami itu di media sosial. Jadi keseharian kami itu analisa media sosial, dan media sosial itu sesuatu yang unik karena dia itu bisa ada di surface web, ada di deep web. Kalau istilah di sosiologi itu ada di ranah publik dan ada di ranah privat lah. Gitu. Makanya sering banyak yang gagap tuh salah ngomong di ranah publik karena merasa itu ranah privat gitu. Ya kira-kira seperti itu. Udah tweet atau udah posting sesuatu, ternyata itu publicly available hingga banyak orang protes atau banyak orang menghujat. Itu. Nah nanti kita banyak diskusi lah tentang itu. Bagaimana kegagapan kita memisahkan antara ranah publik dan ranah privat di internet. Oke, lanjut. Itu perspektif teknologinya, perspektif sosialnya ya tentang masalah evolusi bagaimana cara kita berkomunikasi. Awalnya sebelum internet itu populer, meskipun sudah lama, komunikasi kita lebih verbal bentuknya. Paling jauh itu written ya, tertulis gitu. Tertulis dengan adanya bahasa, lalu dengan adanya teknologi informasi, di mana antara satu komputer dengan komputer lain saling bisa berbagi data, ya kita bisa chatting, kita bisa berkomunikasi. Nah, kalau zaman sekarang apakah seperti ini? Tidak, zaman sekarang seperti ini karena verbal juga tetap include. Jadi ada istilah yang viral di media sosial atau viral di mana itu ya jadi bahan gosip ibu-ibu di komplek gitu. Karena persebarannya seperti itu. Itu istilahnya cross platform kalau kita lihat, kalau kami istilahkan, di mana isu-isu yang di media sosial di dunia maya itu bisa jadi isu untuk bahan obrolan secara verbal di lingkungan masing-masing. Nah itu yang membuat penyebaran informasi itu jadi multiplikasional. Jadi ya kita sebutnya viral lah. Itu kira-kira seperti itu. Teknologi informasi intinya adalah mempermudah penyebaran penyebaran data, penyebaran informasi. Oke, nah kita bicara tentang survei atau penelitian secara umum sebenarnya. Kan kalau penelitian ini saya tidak akan bahas terlalu mendalam karena sudah ya di 4 atau 5 sesi sebelumnya. Nah, ini kan kegiatan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan kaidah, terus untuk menafsirkan data dalam rangka inferensi atau memperoleh kesimpulan. Nah, ini yang bedanya orang-orang seperti kami yang di lapangan dengan Mas NHS. Kalau di kuliahan itu, ingat kata dosen saya, bedanya kuliah dengan di lapangan itu antara ilmu pengetahuan dengan disiplin ilmu. Kalau ilmu pengetahuan itu bisa dibaca, saya bisa baca jurnal. Sekarang jurnal bermacam-macam, banyak gitu. Kita bisa baca dan kita saat itu juga mendapat ilmu pengetahuan gitu, tergantung dengan kemampuan kita baca. Tapi kalau disiplin ilmu itu memang harus di kampus. Latihan, metode, bagaimana struktur, bagaimana cara membangun instrumen penelitian, nah itulah. Gitu. Jadi saya bagian ilmu pengetahuannya aja. Nanti Mas NHS bagian disiplin ilmunya. Oke. Nah, penelitian juga atau survei atau apa itu pada dasarnya adalah pengukuran. Hal yang sama seperti kita mengukur tinggi badan gitu. Hanya saja untuk survei itu kita mengukur sesuatu yang lebih abstrak ya. Lebih abstrak, attitude gitu, sikap. Atau kalau survei politik itu preferensi gitu, keterpilihan, atau malah bukan preferensi. Kalau saya sebut itu anticipated preference. Jadi pemilihannya dipaksa hari ini gitu. Kira-kira itu untuk bisa melihat apa yang ada di benak si responden sebenarnya. Nah, dan karena pada dasarnya itu pengukuran kan punya kaidah sendiri ya. Dia harus reliable, diukur replicable, diukur berkali-kali itu harus ukurannya segitu gitu. Hal yang sama juga misalkan kayak mengukur kepintaran gitu.
Di satu kelas kita mengukur kepintaran, kita jajarkan mana siswa yang pintar ke yang paling bodoh, diukur selanjutnya itu harus sama tuh, kita bisa lihat gitu. Harus koheren. Nah, itu pengukuran. Nah, ini yang jadi jadi menarik karena survei polling itu kita melakukan sesuatu secara verbal untuk bisa mengetahui apa yang di benak responden. Itu opini publik. Nah, ini yang jadi challenge-nya. Oke. Nah, sekarang kalau untuk penelitian TIK fungsinya untuk apa? Ini fungsi yang paling mendasar. Itu adalah bapak-bapak, ibu-ibu bisa memanfaatkan TIK dalam bentuk Google Form. Itu sudah memanfaatkan teknologi informasi. Nah, sebenarnya untuk komputasi statistik, Bapak Ibu melakukan menghitung menggunakan SPSS gitu atau R gitu kalau yang agak lebih ekstrim, atau JASP itu SPSS versi open source. Saya kira Bapak Ibu sudah tahu ya, JASP itu perkembangannya agak lumayan sekarang. Saya sendiri sudah menghilangkan SPSS dan pakai JASP karena gratisan, nggak usah ngebajak pula lagi kan. Nah, ini kita membagikan form yang asalnya bentuk pen and paper, kertas, ke Google Form, itu sudah memanfaatkan TIK. Itu, dan disebarnya pun kan cukup mudah ya, bisa di grup WhatsApp, bisa via chatting dan lain sebagainya. Tentu saja dengan tantangan tadi masalah pembatasan, karena yang namanya survei, apalagi dengan pemilihan sampel yang ketat, ya itu harus menghindari selection bias lah. Gitu. Jadi memang penyebarannya dikendalikan, itu sudah memanfaatkan TIK. Oke, yang kedua, memanfaatkan TIK itu adalah dari sisi komputasinya sendiri. Ini karena tadi diistilahkan TIK itu adalah komputer mempunyai kemampuan untuk melakukan komputasi yang sangat rumit, yang pada sebelum adanya komputer atau komputer itu aksesibel untuk banyak orang, untuk menghitung itu sangat rumit dan memakan waktu, sekarang bisa readily available. Itu makanya kita bisa buat semacam algoritma, machine learning dan lain sebagainya. Nah, ini yang menarik. Terus yang keduanya justru dari sisi datanya sendiri, di mana sebelum-sebelumnya untuk survei ya data yang harus dikumpulkan oleh enumerator, biasanya mendatangi responden, terus melakukan wawancara, terus mengisi kuesioner, terus mengolah kuesioner itu. Gitu. Nah, untuk data sekunder sendiri juga paling data-data yang ada itu yang di Badan Pusat Statistik dalam bentuk hard copy, terus harus kita evaluasi dan lain sebagainya. Nah, sekarang sudah ada open data, sudah ada media sosial yang observable, publicly available, bisa dibaca, bisa diolah, gitu. Supaya kita mendapatkan insight. Kira-kira itu. Nah, nanti kita lihat bagaimana cara mengolahnya, terus penelitian seperti apa yang bisa kita lakukan di berbagai macam hal ini, terutama kaitannya dengan opini publik. Nah, ini kesimpulan sementara, dengan adanya TIK itu sebenarnya mempermudah. Tadi asalnya harus jalan-jalan ke enumerator, sekarang tinggal kirim via data. Terus diisi, sudah diisi, tidak usah ditabulasi secara manual lagi. Ditabulasi bisa langsung di situ. Google Form juga punya kayak deskriptif lah untuk mengevaluasi berapa jumlah responden yang menjawab A berapa, B berapa, itu ini real time, langsung bisa langsung bisa dikalkulasi gitu supaya kita bisa melakukan adjustment. Terus karena tadi segala sesuatu yang basic itu sudah dijadikan mudah, gitu. Apakah masalah penelitian selesai? Tentu saja tidak. Yang namanya manusia kan selalu butuh tantangan ya. Karena kalau survei itu ternyata bisa dilakukan secara mudah, ya kita punya urge untuk push the boundaries, untuk melakukan sesuatu yang lebih. Wah, regresi saja nggak cukup nih, gitu. Kalau ketemu R-square saja nggak cukup nih, tapi juga kita harus bisa melihat yang lain.
Nah, disitulah apa namanya kita atau para peneliti itu lomba berlomba untuk melakukan hal ini. Ini saya kasih contoh aja untuk lebih real ya. Biasanya kan kalau untuk survei keterpilihan kira-kira seperti inilah gitu, kurang lebih pertanyaannya. Jika pemilihan dilakukan saat ini, Anda akan memilih siapa gitu kan. Calon A, Capres B, Capres C, Capres D gitu. Terus nanti diisi, dilengkapi dengan misalkan data demografinya, penghasilan berapa dan lain sebagainya, dan melakukan inferensi dari situ. Gitu. Untuk masalah metode inferensinya saya yakin sudah pada di luar kepala semua. Nanti kita bisa lihat patternnya. Oh, ternyata pemilih yang yang punya penghasilan sekian itu preferensinya ke A, ke B, ke C gitu. Oke. Nah, karena kita suka push the boundaries karena melihat itu seperti itu gampang, mungkin itu ada satu anggapan bahwa yang namanya preferensi itu ketika calon atau pilihannya terbatas, itu drive-nya ada dua. Pro A, atau karena memang anti B, atau istilah sederhananya di pemilihan yang lalu lah gitu. Memilih Prabowo itu bukan karena suka sama Prabowo-nya sebenarnya, tapi karena lebih ke tidak suka pada Jokowi. Nah, itu. Jadi ada dua force, A atau anti B. Nah, dengan seperti itu kita transform instrumennya menjadi dalam tanda kutip skala Likert. Jadi pertanyaannya banyak, permutasional, tapi karena kita pakai komputer ini untuk mengkalkulasinya, ini jadi lebih memungkinkan. Jadi pilihannya itu kalau calonnya ada dua, cukup dua pertanyaan. Jika hanya dua pilihan, saya akan memilih calon A karena tidak suka dengan calon B, setuju atau tidak setuju, dan terus banyak pertanyaan yang sejenis yang diputar-putar. Nah, itu memungkinkan kita lakukan hingga nanti analisisnya tidak lagi kita bisa pakai yang namanya field theory misalkan atau MANOVA gitu untuk bisa melihat preferensi yang lebih clear, baik yang suka A atau karena tidak suka B gitu. Kira-kira itu. Atau yang lebih IT lagi. Ini sebenarnya bukan hal baru. Di tahun 95 ya, Greenwald itu melakukan ini, mengkonseptualisasi, terus dipublish di jurnal itu tahun 98 oleh Greenwald sama Banerjee. Ini implicit association test. Gambaran sekilasnya kira-kira begini. Greenwald itu melihat hasil survei tentang stereotip antara orang kulit putih dan orang kulit hitam. Itu dari hasil-hasil survei yang sebelumnya itu diklaim bahwa Amerika itu ya terbebas dari stereotip, sangat sangat toleran terhadap ras. Seperti itu klaimnya, dan akhirnya dia merasa itu ya belum bisa diterima. Dia coba untuk melakukan pengujian dengan cara yang lain. Muncullah ide untuk implicit association test. Ini kalau Bapak-Bapak Ibu-Ibu lihat, ini satu layar, itu layar komputer ya. Nah, itu terus di sini ada gambar. Gambarnya itu nanti selang-seling antara orang kulit hitam dan orang kulit putih. Terus di sini ada dua pilihan, sebelah kiri dan sebelah kanan kolom. Kulit putih ataupun kulit hitam, dan ada pilihan yang lain, bad atau good gitu. Nanti di tengah ini itu akan berganti-ganti. Nah, si partisipan itu disuruh memilih. Ketika di sini keluar foto orang kulit hitam, ya udah dia pencet tombol sebelah kiri gitu. Ketika yang keluar orang kulit putih, itu nanti dia pencet tombol sebelah kanan gitu. Dan ketika muncul kata-kata, jadi pilihan kedua yang di bagian bawah ini untuk memilih kata-kata. Ketika pleaser atau kata-kata yang sifatnya itu baik, dia pilih sebelah kanan, good gitu. Terus ketika kata-katanya itu korupsi atau pencurian gitu, thievery gitu,
itu dia pilih bad secara moral. Dan itu pertanyaannya sangat gampang, sangat bisa di apa namanya di justified oleh moral yang normal itu. Nah, yang jadi pengukuran itu adalah respon time, karena beberapa sesi nanti antara black dengan bad itu ditukar. Jadi black di sini jadi good di sini, atau white di sini jadi bad gitu. Ditukar. Nah, itu white bad, black good gitu. Nanti response time-nya yang akan dilihat. Ini namanya metode implicit association test. Asalnya untuk melihat ya stereotype lah. Apakah orang Amerika itu rasis atau tidak? Ya, hasilnya menarik. Jadi ya, justru agak bertolak belakang dengan hasil survei, dan yang jadi temuan selanjutnya adalah tidak hanya orang kulit putih yang punya stereotypical jelek terhadap orang kulit hitam, justru orang kulit hitamnya sendiri. Ya, silahkan bacalah tentang ini, tahun 95, Greenwald and Banerjee tentang implicit association test. Nah, tapi ini adalah contoh bagaimana effort yang dikeluarkan ketika fasilitas itu ada. Bahwa ini tidak hanya berhenti di kita mengkonversi hal tadi, kuesionernya sama antara paper and pen terus diganti ke Google Form, tapi juga metodenya diperkaya. Response time seperti ini sangat mungkin dilakukan di zaman sekarang karena komputer sudah ada di mana-mana, laboratorium bisa mengakses komputer, bahkan untuk implicit association test juga sudah ada sudah ada aplikasinya yang bisa dilakukan gitu. Ini juga bisa diadopsi untuk hal-hal yang lain. Karena memang kemampuannya untuk sesuatu yang sifatnya implisit. Jadi bisa manipulasi tadi, memperkaya instrumennya seperti apa, ataupun cara melakukannya seperti apa. Ini menarik. Oke, selanjutnya. Nah, tadi dengan tuntutan di satu hal itu dipermudah, dan urge kita biasanya untuk push the boundaries, bahwa hal lain perlu dieksplor, ini yang muncul sebenarnya di sesi keberapa ya, kedua atau ketiga gitu, sempat dibahas tentang masalah big data ini, masalah yang apa namanya menjanjikan, tapi tidak terbebas dari tantangan, terutama ini di kami itu yang namanya data media sosial, ya lebih dari jutaan lah setiap hari malah kita olah gitu. Kalau misalkan manual itu butuh satu gedung juga kurang kali untuk memproses data itu. Tapi ya untungnya tadi kita dilengkapi dengan machine learning, kita dilengkapi dengan apa namanya tools yang mungkin, dan server yang sangat baik hingga kita bisa mengolah secara real time. Oke. Nah, ini tantangannya. Yang pertama itu adalah data yang dicari justru nggak ada. Ini hal yang biasa kita lakukan. Apalagi ya kita temui lah, kita alami. Misalkan dari permintaan gitu, atau dari bayangan kita. Nah, biasanya kan di penelitian itu kita mendefinisikan kerangka masalah gitu. Terus merumuskan hipotesis, baru mengambil apa namanya, meng-create instrumen penelitian, baru ngambil data. Kalau di data sosial media, dengan mekanisme seperti itu, sering terjebak dengan hal ini. Kita mau mencari A, terus ternyata datanya tidak ada. Ini yang apa namanya, yang sering juga kejadian. Misalkan pengalaman saya ketika melakukan penelitian tentang jaringan komunikasi untuk tawuran di Jakarta via sosial media, terus kasih kata kuncinya tawuran, itu nggak bakal muncul. Tapi ketika kita ganti kata kuncinya dengan tubir, waktu itu tubir itu dibalik ya, dari jadi tubir ke ribut, itu kodifikasi apa namanya, komunikasi itu muncul. Itu. Jadi justru kita harus lebih fleksibel. Malah kalau kami di lapangan itu justru lebih tidak memikirkan dulu model dan metode sebenarnya. Lihat dulu availabilitas datanya, eksplorasi dulu sebagus mungkin. Nah, ini metode apa yang cocok untuk bisa
menginferensi hal itu. Justru logikanya dibalik. Kalau di kuliahan ya yang saya tahu lah, itu biasanya kalau untuk skripsi kita tidak mulai dari hipotesa dulu, terus justru baca dulu gitu. Wah ini menarik nih, kita copy the master atau kita plagiasi plus lah gitu, copy plus kita tambahi. Tapi kita belajar dari hal yang sudah ada. Supaya apa ya? Supaya menghemat waktu. Kalau nggak selesai skripsi tesisnya nanti. Kira-kira itulah. Nah, hal yang sama juga di big data, karena datanya sangat banyak, tapi belum tentu data itu yang kita butuhkan. Jadi kita explore dulu, kita eksplorasi dan lain sebagainya, baru kita olah. Oke. Nah, hal yang kedua itu adalah ini tadi, karena datanya bisa readily available, apalagi di media sosial itu sangat banyak gitu untuk bisa eksplorasi opini publik. Itu data flooding. Kita jengah dengan data. Kayak kalau di kami itu kami sering merekrut analis ya, salah satu ujiannya ya kita hadirkan dengan banyak data. Kalau dikasih datanya ratusan ribu terus matanya berbinar-binar, ini cocok dengan kita berarti. Kalau dikasih data ratusan ribu langsung mengeluh ya berarti emang belum cocok. Kira-kira itulah salah satu tesnya. Kalau mau jadi analis di kita boleh latihan aja dengan banyak data. Itu karena memang tiap hari itu tim data refining dan data analis kita ya seabrek gitu, sebanyak itu data yang harus dihandle. Itu. Oke. Nah, tantangan selanjutnya adalah too many method, too many discipline. Ini media sosial atau big data analysis ini di luar dari survei yang itu ya, yang konvensional. Metodenya itu banyak dan makin hari makin banyak. Kita kan tahu ya, social network analysis itu dulu itu teori lama, teorinya Milgram gitu. Tapi ya baru populer sekarang. Kenapa? Karena yang ngolahnya sekarang gitu. Konten analisis juga datanya itu hal yang sudah lama gitu. Tapi ketika dipakai untuk data media sosial, mau di konten analisin tweet per tweet dari jutaan ya monggo gitu. Itu karena itu emang butuh machine learning. Terus trend analisis juga analisa yang memang sering kali dipakai oleh para ekonom ya. Ada Harimau model gitu, autoregresif gitu, terus moving average dan lain sebagainya. Nah, itu patungan juga di situ. Psikometri ikut bergabung. Gitu. Social network kan punya sosiologi gitu. Jadi saling berkelindan antara ilmu. Karena itu untuk penelitian yang tren sampai sekarang itu lebih cenderung kalau saya lihat di jurnal itu interdisipliner. Tidak cukup hanya satu bidang untuk bisa membedah fenomena tersebut gitu. Ya, karena itulah yang membuat Drone Breed ini ya udah kita open aja, kita manfaatkan semua disiplin yang monggo, silahkan gitu. Itu. Nah, problem selanjutnya adalah ini yang sering jadi kontroversi dan perlu kita luruskan. Ini kalau di media sosial ini populasinya berapa, sampelnya berapa gitu. Representatif atau tidak? Atau lebih jauh lagi bisa digeneralisir atau tidak? Nah ini yang yang sering kali kita kita temui ya. Pertama itu dari satuan. Ketika media sosial diperlakukan seperti survei konvensional gitu, dihitungnya orang per orang. Ini kan yang namanya banyak akun anonim ya, gitu. Jadi ada akun yang untuk pribadi, ada akun yang untuk ngehajar-hajar, misalkan ada akun untuk apa. Itu satu orang yang sama, jadi tidak relevan sebenarnya ketika dihitung orang. Nah, ketika tidak dihitung orang, terus dihitungnya apa ya? Dihitungnya tweet. Nah, ini yang agak susah untuk masuk di terutama orang-orang yang dalam tanda kutip beriman dengan, kalau kami sebut itu distribusi normal atau Gaussian distribution, di mana ya untuk survei itu biasanya kan kita uji dulu datanya. Ini datanya normal atau tidak nih? Ada bell curve kan? Biasanya kita lihat tuh, oh ini datanya skew ke kanan, skew ke kiri. Terus ketika skew perlu dinormalisasi. Dan ketika sudah normal, karena ini dari sampel,
itu di -1 standar deviasinya, kira-kira seperti itu kan. Nah, itu kan berdasarkan dari asumsi bahwa yang namanya populasi itu selalu dalam kondisi normal, Gaussian, ya normal itu. Jadi ketika sampel yang kita lakukan itu normal, tinggal di -1 beres, bisa digeneralisir. Pemahaman seperti itu ada, oh banyak studinya, memang dan memang seperti itulah yang dilakukan. Hanya saja kalau kita coba cari-cari lagi kan distribusi itu tidak hanya distribusi Gaussian ini. Ada juga Poisson distribution, ada binomial distribution. Kita paling kalau untuk di kuliah-kuliah nih, sepengalaman saya ketika dibahas itu ya binomial distribution itu pun untuk regresi logistik. Setelah itu sudah tuh gitu. Beres tuh kuliah dianggap selesai statistik. Padahal masih banyak hal yang perlu dilakukan. Banyak yang perlu digali. Ada Bayesian, ada survival analysis, belum lagi ketika social network analysis diperkenalkan, itu basisnya kan dari complexity theory. Nah, Poisson distribution itu bisa dipakai sebenarnya untuk bisa mengeneralisir, terutama dari yang populasinya yang definite. Apalagi ya sosial media untuk di detik ini aja ada berapa orang nge-tweet kan, ya agak susah gitu. Jadi kalau survei dengan populasi dan sampel yang definitif, itu yang saya bayangkan itu seperti petugas Bulog lah, datang 8.000 karung gitu kan. Oh ini populasinya 8.000 karung, maka saya pakai Slovin gitu misalkan, untuk menentukan berapa sampel yang harus berapa karung yang harus saya uji gitu, saya eksaminasi supaya bisa digeneralisir ke 8.000. Nah, sedangkan penelitian di media sosial justru seperti nelayan yang lagi menjala di laut. Berapa jumlah ikan yang ada di lautannya ya kita tidak tahu. Makanya Poisson bisa dilakukan sebenarnya. Nah, untuk teknisnya, nantilah kita bahas panjang gitu. Tapi peluang untuk itu ada. Seberapa tadi ini representatif atau tidak dan lain sebagainya ada. Nanti kita bahas beberapa contoh yang justru sudah masuk jurnal-jurnal ilmiah dan datanya justru data sosial media. Hanya tadi memang tidak bisa dilepaskan, tidak bisa dikaitkan atau dipersamakan antara survei dengan berbagai macam perangkat analisisnya dengan bagaimana menganalisis media sosial. Itu. Oke. Masalah selanjutnya ada replicability. Nah ini juga hal yang sama. Untuk survei apalagi ya, survei politik apalagi gitu. Di saat yang sama metodenya mirip-mirip, tapi kok bertolak belakang gitu kan. Itu ya kita tidak membahas bias di sini, tapi itu tuh mungkin. Bahkan di big data pun mungkin seperti itu. Kenapa? Karena tadi yang namanya fenomena di media sosial, viral orang joget TikTok A gitu kan, itu hanya sekali, setelah itu ya hilang, dia ganti lagi dengan tren yang lain. Dan ketika kita menguji atau melihat patternnya dengan basis reduksi tadi menggunakan metode-metode yang ada, itu justru tidak terjawab. Nah ini yang jadi tantangan sebenarnya ketika kita mau mulai melangkah ke wilayah yang justru masih belum banyak nih yang bisa dibahas gitu. Oke, selanjutnya masih ada ya, Mas NS ya? Boleh. Oke. Ini contoh penelitian ya berbasis TIK. Ini karena saya lebih banyak membahasnya di media sosial, jadi ini akan sosial media heavy. Tapi nanti kita kita bisa diskusikanlah contoh-contoh yang di luar sosial media. Kenapa? Karena ya itu sosial media ini menarik bagi saya terutama tadi mengeksplor metode-metode baru. Nah ini contohnya yang eksperimental. Contohnya itu tentang emotional contagion. Ini kalau konstruknya sih sederhana. Mohon izin juga ini agak ke psikologi ya karena basisnya memang saya psikologi jadi ini. Nah, ini tentang emotional contagion, bagaimana emosi itu menular dari satu pihak ke pihak lain gitu, dari subjek A ke subjek B gitu. Nah, ini penelitiannya
dilakukan secara eksperimental sama Adam Kramer, kerjasama dengan Facebook. Jadi ya lumayan lah, mereka punya fasilitas gitu, bisa melakukan eksperimen di platform Facebook, dan eksperimennya sederhana. Jadi ada biasa eksperimental kan selalu ada perlakuan ya, ada perlakuan, ada kontrol gitu, ada yang diintervensi, ada yang tidak diintervensi. Yang diintervensi itu adalah newsfeed-nya. Jadi newsfeed itu ya total N-nya tuh lihat 689.000 gitu kan untuk eksperimental. Kalau di teman-teman di psikologi itu eksperimen itu 30 aja udah keteteran. Ini jumlah N-nya sangat banyak. Terus perlakuannya itu newsfeed-nya dikontrol, diintervensi, di mana untuk beberapa orang secara random itu newsfeed-nya dikurangi kata-kata negatifnya. Gitu. Jadi kata-kata negatifnya dikurangi, di perlakuan yang lain adalah justru kata-kata positifnya kayak bagus dan lain sebagainya itu dikurangi. Supaya bisa melihat tadi postingan si responden ini berubah nggak nih, atau ada perbedaan nggak, dan hasilnya lumayan gitu. Jadi orang yang cenderung kata-kata negatifnya dikurangi, justru positive word-nya itu bakal lebih naik gitu, pun kata-kata negatifnya berkurang gitu. Jadi ini kalau di praktisnya lah gitu, pilih-pilih teman bener lah gitu. Kalau misalkan yang suka hate speech dan lain sebagainya, udah unfollow aja gitu. Supaya kesehatan mental kita juga. Kira-kira itulah untuk eksperimental, dan ini menarik, ini juga sudah masuk jurnal. Terus penelitian eksploratif itu ya tadi sempat kita bahas tentang Milgram ya. Jadi Milgram dulu itu tahun berapa? Tahun 67 ya, 68 gitu. Dia melakukan penelitian ini eksploratif, nanti jadi cikal bakalnya social network gitu. Jadi dia melakukan penelitian dulu sebelum ada TI, atau TI belum publicly available lah. Dia itu mengirimkan surat dari Nebraska sama dari dari Massachusetts lah. Gitu. Dan dikirim ke satu pos tertentu di Boston gitu, Massachusetts. Terus dia memberi petunjuk bahwa surat ini harus dikirimkan ke sana tanpa lewat pos, tapi lewat teman. Jadi dia pilih dari temannya sendiri gitu, yang kira-kira bakal mendekatkan itu ke tujuan itu ke siapa. Jadi dia tulis tuh di situ di surat itu nama si A gitu kan, terus nanti dikirimkan ke si B, dikirimkan ke si C, dikirimkan ke si D, gitu. Sampai di tempat yang sudah dijanjikan. Ini lumayan menarik juga. Nah, nanti dari situ dilihat sebenarnya rata-rata si surat-surat ini yang sampai ke sana itu butuh berapa orang sih, berapa hop kita sebut. Kalau di SNA itu ada istilahnya distance ya. Distance atau berapa intermediaris gitu. Berapa orang yang lewat sampai ke wilayah situ. Nah, ini hasilnya Milgram seperti ini. Min-nya dapat 5,2 intermediaris. Artinya untuk dari orang random A sampai ke orang random tujuannya itu rata-rata butuh 5,2 hop atau 5,2 orang. Gitu. Kira-kira itulah intermediarisnya. Jadi kalau kata Milgram di saat itu di tahun 69, kalau saya mau kenalan sama Pak NHS di kondisi saya tidak kenal gitu, saya mau kenalan sama NHS itu saya butuh setidaknya itu 5 hop, 5 teman lah, jalin silaturahmi baru ketemu gitu sama Pak NHS. Nah itu dulu. Nah, sekarang itu direplikasi oleh si Backstorm ya. Backstorm kerjasama lagi sama Facebook. Nah ini memang secara ilmu pengetahuan yang kerjasama sama Facebook ini jadi menarik ya. Karena mereka punya akses terhadap data itu. Nah, yang diukur adalah tadi distance dari pertemanan untuk satu orang random A ke orang random B disimulasikan,
terus direpetisi selama 5 tahun gitu, supaya bisa dilihat distingsinya, hop distance-nya. Ini kan kelihatan ya di sini untuk di Facebook secara umum di seluruh dunia itu ya sekitar 4, sekian tuh. Berkurang tuh dari miligram, dengan asumsi miligram oke ya, karena pada saat itu memang terbatas, ini jumlah sampel lebih banyak pun zamannya juga sudah berubah. Jadi kayak saya kalau misalkan mau ketemu dengan Joe Biden gitu, mau kenalan, saya cukup butuh 4,5 orang lah gitu, silaturahmi ke 4,5 orang yang bukan teman saya, kemungkinan saya bisa ketemu dengan kenalan atau dekat dengan Joe Biden gitu. Gitu. Kira-kira seperti itu untuk ininya. Nah, ini namanya 4 degree separation, ini bagian dari SNA dan ini mungkin dilakukan. Itu di media sosial dan ini juga sudah publicly available. Terus lainnya lagi, ini prediksional. Kan penelitian itu sebenarnya penelitian kan untuk mencari permasalahannya, terus bisa lihat pattern-nya, pada akhirnya kan bisa memprediksi, terus bisa mengendalikan, gitu kan kira-kira lah kalau untuk ilmu pengetahuan yang saya pahami. Nah, ini prediksi, ini contohnya forecasting sosial media untuk untuk pertarungan sepak bola, untuk pertandingan sepak bola. Ini lucu juga. Jadi si penelitian ini sama Brown sama Rimba Gusing itu salah satu tokoh yang cukup juga tuh, matematikanya sangat kuat. Dia melakukan prediksi berdasarkan Twitter. Jadi dia membuat algoritma gitu untuk bisa melihat jumlah tweet sebelum pertandingan itu muncul, terus dibandingkan dengan dia melakukan serangkaian kayak untuk tren analisis, terus dibandingkan dengan dengan pasar taruhan dan lain sebagainya tuh, dengan prediksi para ahli gitu. Ini menarik juga gitu. Dan di sini dia ambil contohnya itu untuk pertandingan Liverpool dan Chelsea. Menarik. Jadi di sini hasilnya itu justru si tweet itu sedikit banyak bisa memprediksi secara tepat siapa yang menang sebelum pertandingan itu ada. Bahkan probabilitas ketepatannya itu lebih tepat daripada para ahli. Itu yang diwawancarai. Kira-kira itu. Nah, itu kan contoh-contoh penelitian yang dilakukan basisnya media sosial untuk melihat menggali tentang opini publik dengan berbagai macam tools. Itu kira-kira itu sih. Nah, untuk sedikit tambahan lah, ini sekilas saja di Drone Emprit Academic kita sedikit banyak punya hal itu, tapi memang karena Drone Emprit itu basisnya untuk komersial, ini kan agak susahnya komersial itu gitu ya. Kalau untuk klien itu tidak bisa yang rumit-rumit gitu. Jadi kita sangat basic gitu. Makanya di Drone Emprit Academic itu kita rely on teman-teman akademisi untuk menggali lebih dalam menggunakan software-software yang memang sudah readily available. Itu. Jadi di kita untuk data-data itu streamline. Datanya kita masukkan gitu dan diambilnya berdasarkan kata kunci. Jadi di dalamnya sudah banyak teknologi pendukung. Ini kalau untuk ilmu sosial sih kayaknya tidak usah terlalu paham. Yang penting itu masukkan seperti kayak Google gitu kata kunci yang mau dilihat apa, terus didefinisikan kata kuncinya, nanti akan keluar hasilnya. Itu. Nah, ini arsitektur kita agak lumayan karena ini umurnya juga teknologi kita kan sudah sangat sudah lumayan tua lah gitu. Yang penting itu adalah kita mendefinisikan topik apa yang mau kita cari. Jadi mungkin kalau di survei atau penelitian yang basisnya kuesioner itu kan kita biasanya mulai dari konsep gitu kan, terus diturunkan jadi
konsep, terus konstruk gitu kan, dari konstruk didefinisikan dengan berbagai macam teori, diturunkan jadi instrumen penelitian dan metode analisis. Nah, kalau di kita itu sama, di konsep, konstruk, cuman diturunkannya tidak jadi instrumen, tapi jadi kata kunci. Itu dengan segala macam ininya. Nah, untuk pengkata kuncian itu biasanya kalau di Drone Akademik itu suka dibantu oleh petugas-petugasnya. Silahkan bisa chat di situ, ada Mas Latif, ada Mas Noval yang bisa membantu untuk bisa mengkompos itu supaya dapat kata kunci yang tepat sesuai dengan fenomena yang mau kita cari, nggak nyasar kemana-mana dan datanya berguna gitu, supaya nanti bisa diolah. Itu basisnya kata kunci. Terus setelah keluar kata kuncinya ya tadi kita bisa dapat volumenya, kita bisa dapat trennya, kita bisa dapat sentimen. Ini sentimen berdasarkan machine learning, akurasinya mesti kita lihat dan bisa disupervisi juga. Terus distribusi medianya, topik, demografinya banyak yang adanya di daerah mana sih yang berbicara tentang A atau B atau C. Terus dan pemetaan jaringan. Nah, ini yang pemetaan jaringan. Nah, ini semua data ini Bapak Ibu sebenarnya bisa download itu dan bisa dijadikan data untuk misalkan social network analysis. Itu biasanya kalau saya pakai GEPI ininya softwarenya itu bisa diekspor terus dibuka di GEPI. Memang perlu ada yang beberapa dinormalisasi dulu tuh di Excel bisa. Terus dimasukkan untuk modeling seperti ini. Jadi kita bisa lihat tuh. Karena kalau di SNA di Drone Breed Academic ataupun di kita itu hanya bentuk visual. Sedangkan kalau untuk studi gitu, untuk akademik itu kan butuh between centrality-nya berapa, average distance-nya berapa. Nah, itu diukur bisa. Terus itu bisanya didapatkan di GEPI. Terus untuk yang tadi tren misalkan, tren itu Bapak Ibu juga bisa download gitu berapa tik gitu per menit, per hari. Nanti bisa dibuat ARIMA model. Nah, biasanya kalau saya sih time series bisa pakai langsung pakai R aja gitu. Itu kira-kira itu sih. Dan untuk konten analisis itu kan banyak ya software yang bisa dipakai untuk konten analisis. Hanya memang kalau untuk konten analisis kan perlu diseparasi biar nggak kebanyakan, kalau manual agak lumayan. Ya kira-kira itulah untuk untuk pengenalan sedikit gitu tentang bagaimana teknologi informasi itu mendorong kita untuk bisa lebih mengeksplor metode apa yang kira-kira cocok lah gitu, kira-kira bisa menjawab pertanyaan, rasa penasaran kita pun masyarakat terhadap suatu fenomena itu. Dan ini PR tersendiri sebenarnya, karena di seluruh dunia juga saling berlomba-lomba, ya masa kita agak coba explore juga gitu, karena ini wilayah yang masih hijau. Tadi Greenwald Banaji bisa menciptakan gitu alternatif sendiri untuk bisa mempertajam survei dengan implicit association test-nya. Terus teman-teman dari dari Facebook juga bisa melihat sorting distance. Nah, kita bisa ambil posisi apa nih gitu di wilayah yang ini masih sangat hijau, masih sangat terbuka gitu. Oke, saya kira itu sih kalau untuk multi container comparison ini bisa dilakukan ketika topik yang diteliti itu banyak. Misalkan kayak tadi pemilihan calon gitu kan. Calon A, calon B, calon C itu kita juga bisa bandingkan antara satu sama lain. Gitu. Kira-kira itu Mas NAS. Terima kasih banyak. Saya kembalikan lagi. Ininya ke Mas NAS. Bisa turun dulu, Kang. Siap. Baik, ya. Terima kasih Kang Hari atas kuliahnya, dan saya kira sangat menarik ya dari apa yang tadi sudah sama-sama kita simak. Nah, saatnya kita akan memberi kesempatan kepada para partisipan. Ada beberapa pertanyaan Kang Hari ya yang sudah masuk. Kang Hari pun bisa menyimak ya. di
layar monitor di chat kolom. Yang pertama, Pak NHS mau tanya untuk disampaikan ke pembicara Pak Hari, apa ini pertanyaan tampaknya sangat mendasar Pak Hari. Apa sebenarnya yang disebut big data, algoritma, gitu ya, dan apa saja hal-hal yang mendasar mengenai dunia IT, ya, tentu terkait dengan topik kita gitu ya. Oh, jadi minta maaf pertanyaan sangat mendasar, saya masih awam di bidang IT. Terima kasih mahasiswa Semarang. Bisa dikasih penjelasan, Kang Hari? Oke, baik. Ini tentang apa namanya, tentang big data dulu kali ya. Big data, ya. Big data itu kan sederhananya datanya banyak gitu. Itu sederhananya loh ya. Kang Hari bisa tampakkan biar semua orang jatuh cinta. Siap. Ya. Oke. Kita ini ya, untuk big data sendiri sederhananya nih, sederhana. Tapi tidak sederhana itu pastinya. Itu data yang big, yang banyak, yang besar. Gitu. Itu biasanya ada banyak dimensi ya. Volumenya besar gitu. Volume tadi jutaan datanya gitu, itu big data. Atau velocity-nya yang cepat maju perpindahan data tuh, datanya dari A ke B ke C ke D dan itu bisa tiap detik, seperti jumlah tweet. Apalagi kalau misalkan di saat ini online, itu jumlah chatting itu kan banyak. Nah, itu velocity-nya yang banyak. Itu. Terus ada lagi yang namanya big data itu bertumpu pada variasi datanya yang banyak. Kalau misalkan di survei itu kan kita bisa mendefinisikan sendiri data yang akan keluar itu apa. Misalkan datanya nominal, ordinal kah gitu, atau dalam bentuk scale gitu. Itu kita bisa definisikan dan hanya data itu yang masuk gitu. Tapi kalau di media sosial ya agak susah gitu. Data teks yang keluar gitu kan. Bagaimana cara mengkonversi itu jadi ordinal atau jadi Likert. Nah, ini apa yang namanya variety ya. Apalagi variety dari segi file, ada yang bentuknya teks, ada yang bentuknya video, ada yang bentuknya suara aja, ada yang bentuk APK, ada yang bentuk ISO gitu. Itu banyak. Itu juga masuk dan variety namanya, di dimensi variety. Terus ada lagi yang namanya big data, itu adalah data yang variety. Variety itu ya masalah kevalidannya itu perlu dipertanyakan tuh. Kayak di media sosial itu, ini hoax apa bukan, si A apakah si A, atau si A itu akunnya lagi dihack gitu. Misalkan kayak gitulah. Itu. Dan yang selanjutnya itu value, tentang nilai dari data itu. Misalkan ada, apalagi di deep web itu, misal ada yang suka jualan akun email kementerian beserta dengan passwordnya. Itu suka ada aja tuh yang bisa ngebocorin itu terus dijual. Nah, itu juga bagian dari big data itu. Jadi untuk definisi big data itu kita sebutnya 5V sih. Itu jadi value, veracity, terus velocity, variety, dan volume. Itu untuk big data sendiri. Nah, algoritma itu kan sebenarnya serangkaian rumus perhitungan yang bisa kita direplikasi untuk sesuatu yang sifatnya pas gitu. Kira-kira itu. Algoritma yang paling sering ini biasanya untuk orang-orang IT ya. Belajar IT gitu, belajar algoritma itu biasanya sortasi. Sortasi itu menyusun dari angka terbesar ke angka terkecil. Itu banyak metode dan banyak algoritmanya. Ada yang rangkaian data itu kalau mau disortasi lebih cepat, dipotong tengahnya dulu, baru diurutkan masing-masing di hal yang berbeda, terus diurutkan lagi gitu. Ada yang bertingkat-tingkat, ada yang cukup membandingkan. Pokoknya 12, terus angka selanjutnya apa? 11, berarti 11 sebelum 12 ditaruh di bawah gitu. Terus kayak gitu. Kira-kira algoritma seperti itulah. Nah, artificial intelligence itu sebenarnya bayangkan seperti ini. Bapak, Ibu melakukan penelitian, pasang kuesioner gitu, terus kuesioner itu diolah, diregresikan hingga dapat kesimpulannya. IA berpengaruh. Nah, itu tuh diaplikasikan lagi ke data yang baru. Gitu. Si rumus itu tuh, rumus regresi kan suka ada tuh, nilai R-nya kan berapa ya. Nah, itu diaplikasikan ke hal yang baru untuk memprediksi.
Ketika masih salah, oke, berarti masalah metodenya yang salah. Nah, itu dilakukan secara otomatis. AI yang bisa melakukan itu. Gitu. Untuk melakukan inferensi secara terus-menerus dengan data yang terus-terusan baru dan dilakukan secara otomatis. Kira-kira itulah untuk apa namanya gambaran sekilas ini. Tentu saja namanya sekilas kan tidak terlalu detail ya. Tapi kira-kira itu untuk big data, algoritma dan AI. Saya kira itu sih. Ya, baik. Terima kasih Kang Hari. Pertanyaan berikutnya, Pak Hari Ambari, bagaimana cara kerja big data itu? Nah, dia contohkan, saya pernah baca berita mengenai Pilpres Amerika di 2016 tentang tuduhan kepada Donald Trump yang memanfaatkan perusahaan Cambridge Analytica gitu ya. Ini saya kira terkait dengan Facebook kalau tidak salah. Apa yang terjadi dan bagaimana bekerjanya cara-cara seperti itu? Oke, kalau ini yang saya pahami ya dari Cambridge Analytica itu dulu di Facebook itu kan kayak ada Facebook Games ya, atau kita bisa kirim kuesioner gitu untuk si orang yang punya akun Facebook itu bisa melihat apa namanya melakukan tes psikologi sederhana. Nah, tes psikologi sederhana itu oh berarti Anda pemarah gitu. Anda seperti itu. Nah, itu si Cambridge Analytica itu pada awalnya dia memasang satu widget aplikasi, terus nah untuk itu ternyata yang ngisi banyak gitu. Dan ketika orang mengisi, yang dia grab itu adalah informasi tidak hanya tentang isiannya saja, tapi juga informasi profil. Nah, pada saat itu dia punya profiling secara psikologis mendasar, tentu saja dia punya metadata. Oh, akun A itu tinggalnya di Nebraska, akun B tinggalnya di Massachusetts. Terus kecenderungannya seperti ini, dan itulah yang dipakai gitu, yang dipakai. Nah itulah yang jadi basis dasar untuk melakukan pemetaan. Cambridge Analytica di situ. Hanya memang informasi selanjutnya kan jadi bias tuh karena ada apa namanya buzzer ikut terlibat dan lain sebagainya, itu hal yang lain, bukan Cambridge Analytica. Termasuk Rusia ya? Ya itu kan bagian dari operasi kalau itu. Tapi pemetaan untuk Cambridge Analytica sendiri itu datanya diambil dari situ. Tapi dari Facebook ya Kak Arya? Kenapa? Dari Facebook gitu ya? Sebenarnya itu mah fitur dari Facebook untuk tiap apa namanya perusahaan atau objek tertentu itu bisa attach game gitu, attach test di situ gitu. Dan game dan attach itu dengan persetujuan pengguna itu bisa kayak kalau kita di handphone kan, allow data sharing untuk kontak gitu kan. Nah di Facebook pun ada mekanisme itu. Cuma memang dibuat sedemikian rupa sehingga allow-nya itu sangat mudah dipakai gitu. Jadi si Cambridge Analytica bisa dengan gampang yang menggrab data. Itu. Ini kan jadi rumit karena memang seperti itu. Ada fitur tertentu di Facebook dan memang punya apa namanya certain boundaries atau batasan tertentu, dan batasan itu yang di rekayasa sedemikian rupa oleh si Cambridge Analytica supaya dapat data itu, dan data itu dijual. Gitu. Nah, ini juga menariknya ya tadi. Ini kan yang namanya data itu kan kayak new gold gitu kan. Tapi ya data seperti apa? Yang data-data seperti ini yang Cambridge Analytica ini di luar dari bagaimana cara dia mengambil data yang diambil itu ya gold tuh, karena datanya lengkap gitu kan, nggak banyak yang absen dan sangat banyak gitu, bahkan bisa memprofil sampai ke tingkatan lebih detail. Kira-kira itulah. Dan mengarah pada kecenderungan, preferensi ke. Ya betul, preferensi. Itu bagaimana cara kerjanya, Kang Ari? Ya kan dari profil-profil itu banyak karena memang gini. Kalau yang saya tahu itu di R ya, di R value kan, nilai R gitu. Itu kan bisa melihat signifikan apa tidak signifikan gitu. Ini di dalam kondisi distribusi normal ya, Gaussian lagi. Itu sebenarnya bisa dibuat sangat signifikan ketika jumlah responden ini sangat banyak. Jadi kalau melihat satu konsep gitu ya udah banyakin aja itu respondennya, itu pasti signifikan kok. Gitu. Itu ya salah satu kekurangannya normal distribution di situ gitu. Nah, hal yang sama juga di Cambridge Analytica ini gitu. Karena datanya sangat banyak, mereka bisa buat jadi kemasan apapun.
gitu. Dan itu valid dan ternyata itu berguna. Gitu. Iya. Apa kesalahan Rusia sih sebenarnya kaitannya dengan Cambridge Analytica tadi? Ya, tadi itu ada sedikit manipulasi pada persetujuan untuk membagi data. Di situ lubangnya. Karena itu dia jadi bermasalah. Gitu. Karena Facebook dia tidak mau disalahkan kan. Ya itu emang fitur kok. Allow untuk seperti itu. Gitu. Dan kalau memang tidak ada itu ya gimana mau kita jalan di bisnisnya. Gitu. Tapi itu disalahgunakan. Itu yang jadi masalahnya. Gitu. Dari sisi moral ya, dari sisi moral. Tapi kalau dari sisi data sih, wah, saya pengen banget dapat data kayak gitu. Tidak semua orang, Pak Ari. Tidak semua orang bisa memperolehnya. Iya, tidak semua orang. Kalau gitu. Coba saya tarik ke sini ya, Kang Ari ya. Itu kan heboh soal kebocoran data BPJS ya. Ya. Nah, kira-kira begitu cara kerjanya. Oh, beda. Kalau data BPJS kan memang itu ya sudah bocor begitu saja gitu, maksudnya telanjang. Tidak ada manipulasi, tidak ada ini dari prinsipal. Karena itu kan murni kayak database BPJS keluar. Jadi tidak perlu kerja keras ya data BPJS ya, seperti Cambridge Analytica tadi ya? Enggak. Itu semata karena itu cukup masalah ya entah hack yang hacknya pinter atau ada serangkaian social engineering tertentu gitu kan. Saya kurang tahu lah kalau itu mekanisme di belakangnya, tapi yang jelas ya sudah keluar. Kayak orang maling-maling biasa aja ya. Berarti kan banyak hal, ada ketidak secure ya terkait dengan perlindungan data kan? Iya, betul. Ya itu security memang salah satu problematika sendiri sih. Kayak di kita itu sampai sekarang kan kayak HTTP gitu, kalau dulu masih HTTP biasa kan. Nah, sekarang itu distribusi ke HTTPS gitu. Ya S itu ya security itu gitu. Di mana semua data itu dienkripsi. Hatta ya dari browser sekalipun, dari website sekalipun. Supaya apa? Supaya tidak bisa diintervensi di tengah. Jadi kasus BPJS nggak sama sekali ya? Nah itu saya nggak tahu lah kalau itu. Atau ini Pak Ari nggak mau nggak mau jelas, nggak mau penilaian. Ini sudah sangat. Itu datanya ini Tapi kalau saya dapat itu saya mau. Oh gitu. Aku rasa. Karena banyak hal kan di situ ya, ada jumlah pendapatan, terus seberapa siapa yang sering bayar, siapa yang enggak gitu. Bahkan saya pede nih dengan saya yang ada sekarang gitu, dapat data kayak gitu, saya bisa lihat tuh mana yang nggak bayar gara-gara males atau nggak bayar gara-gara nggak mampu. Sangat gampang itu diinferensi. Sangat. Saya kalau kita percaya pada bank, saya kira kita masih percaya pada bank ya. Tapi begitu BPJS bukan tidak mungkin juga untuk lembaga-lembaga yang memang memegang data gitu ya. Misalnya data kependudukan. Bagaimana itu Kang Hari? Ya, kalau data kependudukan juga sama kan. Apalagi data kependudukan kan memang itu tadi kayak IKTP lah ya. IKTP kan bahkan punya data biometrik kita kan. Bayangkan kalau itu bocor gitu. Itu ya segala macam terus disambungkan ke CCTV ya kita bisa didetek kita lagi ada di mana. Iya. Sangat gampang. Apalagi pandangan lain ya, kepentingan punya properti berapa, punya tabungan berapa gitu. Ya, betul. Bahkan kalau kita membahas tentang security itu, ini curhat aja nih, Mas NHS. Saya suka mau nutup segala macam gitu. Sampai saya berpikir, siapa sih saya gitu sih mau sampai nutup kayak gitu. Ya udahlah biarin aja lah bocor-bocor kayak gitu. Karena pada akhirnya kan memang yang dirugikan itu adalah ketika bukan hanya individu, tapi crowd gitu kan, kayak IKTP seluruh Indonesia itu jadi berharga. Kalau kita sendiri sih nggak masalah gitu. Di kita sendiri yang bermasalah itu ketika akun bank kita misalkan, terus chatting kita gitu, apalagi kalau bocornya ke istri sendiri gitu kan, itu lebih bahaya gitu. Ya kira-kira gitulah. Gitu. Jadi hanya certain orang saja atau certain individu aja yang punya kepentingan dengan kita secara pribadi. Gitu. Kalau itu sih HP kepegang istri aja udah deg-degan ya. Oke, kalau begitu memang kita susah ya. Begitu memenetrasi diri ke dalam dunia maya ini,
Tidak ada kolong lain kecuali bakal kita ketahuan kan. Betul. Tidak ada. Dan memang subjek yang bisa memanfaatkan itu ya sedikit juga gitu kan. Kayak silikon itu kan semikonduktor gitu kan. Itu di dunia ini abundant, sangat banyak gitu. Tapi kenapa yang jadi industri besar itu ya Intel, Samsung dan sebagainya, karena memang pengolahannya sangat rumit gitu. Pun data juga seperti itu. Data ini abundant di mana-mana, data statistik banyak, data BPS abrek-abrek, udah open juga gitu kan. Bahkan seluruh dunia juga open tuh sekarang, kita bisa bisa nyolok ke sana gitu untuk API-nya. Terus ya tapi yang menghargai kan ya itulah dikit gitu kan. Tapi Amerika juga kebobolan juga ya. Artinya kan sebenarnya nggak secure amat ya. Terakhir kan ada hacker dari Surabaya yang ditangkap oleh Polda dan kerjasama dengan FBI. Hebat ya. juga hacker Indonesia. Ya, dan biasanya kan kalau hacker apalagi yang sudah diakui ya kecerdasannya itu tidak bakal ditangkap. Oh begitu? Iya, tapi dijadikan pekerja, lumayan buat keamanan. Tapi tempo hari 400 triliun loh ya data BPSS Amerika loh. Ya. Ya, itu luar biasa. Ya, WikiLeaks juga kan melakukan hal yang seperti itu gitu. Jadi memang kebocoran itu pasti terjadi. Dan ini sedikit aja sebenarnya kalau teknologi keamanan itu sudah sangat canggih. Nah, yang antara hacker dengan bagian security itu saling berlomba-lomba tuh untuk yang satu menambahkan wall, yang satu seni untuk membuka wall gitu, dan itu pertarungan itu pasti equal. Yang tidak maju-maju itu justru adalah dari social engineering. Yang punya passwordnya diculik, dipaksa buat buka gitu dan itu. Nah, justru yang itu yang tidak maju-maju. Itu masih pakai cara yang konvensional, yang lama itu. Hal-hal yang seperti phishing misalkan. Bikin website yang sama seperti Facebook, terus ketika ya, asalnya facebook.com gitu kan, jadi Facebook tapi O-nya 1.com gitu. Ketika muncul ya tampilannya sama seperti Facebook. Terus kita masukin akun tuh, username sama password. Username sama password itu diambil. Ya bisa di-hacking gitu. Itu. Karena kan datangnya tidak lagi ke Facebook, tapi ke punya dia. Atau dapat link dari ini di WhatsApp biasanya kan. Link mau dapat gratis apalah gitu kan, kacamata atau apa gitu kan. Dan kita ikut aja tuh pengen dapat masker gratis misalkan. Ternyata malah akun kita yang dipakai untuk iklan sama mereka gitu. Karena dengan persetujuan kita gitu. Nah, misalkan gitu. Itu banyak. Dan itu pakai social engineering kan. Nah, itu justru yang justru lebih parah maksudnya. Kang Hari, kalau tadi Kang Hari bilang bahwa security itu ya kadang-kadang bisa mengimbangi ya, kadang-kadang juga jauh lebih ini. Saya percaya bahwa Hansip itu kadang-kadang nggak lebih cerdas daripada malingnya. Dalam kaitan dengan IT. Iya, bahkan Hansip sendiri jadi maling kan kadang-kadang. Itu dia, itu di negeri tertentu itu ada begitu. Antara maling dengan aparat juga nggak tahu gitu ya. Oke, Kang Hari, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak Hari. Ini sudah kebaca. Kemudian ini dia pertanyaan mendasar juga. Perbedaan apa yang paling mencolok lah ya antara riset konvensional, riset biasa gitu ya, yang dilakukan dengan lapangan gitu ya, atau ya pokoknya non IT lah gitu ya, dengan riset berbasis IT, matur nuwun. Ya, itu simpelnya ya pakai tadi pen and paper, turun ke lapangan, terus dihitung sendiri gitu kan, dengan yang pakai kalkulator, pakai komputer. Sesimpel itu sebenarnya. Apalagi pakai Sempoa ya? Ya, pakai Sempoa. Gitu. Makanya itu disebutnya ya konvensional gitu. Itu. Tapi kalau kita ya semuanya ya sudah berbasis IT, mau nggak mau gitu. Pokoknya kalau pakai olah datanya udah pakai program SPSS, pakai Excel gitu ya udah berbasis IT sebenarnya karena kita memanfaatkan itu. RPS sudah kuno itu ya, Pak itu. Excel sudah kuno ya dalam kaitan. Ya, JASP sekarang Pak. Yo, ya. Itu menarik dan community yang open source terus yang mendukung itu juga lumayan banyak, menjanjikan. SNA itu sekarang sudah bisa di JASP untuk network analisis. Dapat SPSS++ jadinya. Oke, ini menarik nih, Kang Hari. Seandainya saya mau riset tentang siapa calon presiden yang akan datang itu
2024 ya, yang sekarang juga sudah mulai ramai. Bagaimana cara riset berbasis IT semacam ini untuk memprediksi ya capres yang akan datang? Tentu kan capres yang dengan prinsip, kalau konvensional itu kan ada tingkat popularitas, ya, kedua tingkat kesukaan, dan yang ketiga adalah tingkat elektabilitas. Apakah dapat dipercaya, valid, dan cara mencegah dari bias gitu ya. Karena seperti Kang Hari tadi sampaikan, big data manfaat riset tetapi juga punya kelemahan-kelemahan tadi. Berarti poinnya pertama, kalau dia siapa ini disebut namanya ya, kalau dia mau cari mau gelar riset gitu ya tentang capres berbasis IT, gimana Pak? Oke, baik. Ya, seperti dijelaskan tadi tuh, yang apa namanya, kita bisa salah satunya tadi pendekatan prediksi yang tentang bola itu. Kita lakukan di Twitter gitu kan dengan yang run research tadi ya. Betul. Itu pakai trend analisis, itu dibilang valid, itu valid. Nah, dapat dipercaya ya jelas datanya kan memang ada gitu. Nah, cara mencegah dari bias yang paling mungkin itu adalah bias dari researcher, karena kalau dari responden ya respondennya kan ya dia nge-tweet dengan keikhlasannya sendiri ibaratnya gitu, dari hati nurani terdalam. Jadi saya kira apa namanya untuk biasnya kecil lah, justru di kitanya yang apa dari researchernya yang mungkin bias gitu. Nah itu pertanyaan yang selanjutnya adalah apakah itu tepat? Nah ini yang perlu diuji gitu, karena memang beberapa kali kami juga sering melakukan itu, bahkan di tiap-tiap pemilu maupun pilkada gitu. Untuk di pemilu beberapa kali memang akurat, gitu. Tapi untuk pilkada belum tentu. Justru ada yang kami yang salah, gitu. Apa namanya ini hasil. Gitu. Nah, ini kenapa nggak dipublish? Ya dipublishnya cuma dikit-dikit aja ya karena kami belum firm dengan metodenya yang bakal kita pakai yang mana. Gitu. Karena kalau hanya sekedar dari volume saja, toh saya kira masih dangkal lah. Perlu kita lakukan sesuatu, ya itu yang belum kita explore gitu. Itu tadi untuk valid dapat dipercaya itu bisa kita apa namanya kita uji bareng-bareng gitu, mencegah bias juga. Paling biasnya adalah di researcher sendiri. Yang jadi pertanyaan itu adalah seberapa akurat. Gitu. Karena kan pada akhirnya kan tentang hasil kan. Kita prediksi A gitu, itu beres gitu. Itu. Dan banyak pendekatan yang muncul. Kalau misalnya tadi Kang Ari soal ingin memprediksi lalu berbasis pada Twitter misalnya, kan Twitter juga banyak akun anonim ya. Betul. Bagaimana itu cara mengatasinya? Ya sebenarnya ini kan dua hal yang di kami juga sering jadi perdebatan kan. Ini akun anonim nih, terus tiba-tiba ngebuzz gitu kan, melakukan apalah, mempromosikan calon A atau menjelek-jelekan calon yang lain gitu, calon lawannya. Nah itu bisa dilihat dua hal sebenarnya, bahwa itu satu, itu bukan orang gitu. Jadi data itu tidak berharga, kita bisa take out itu. Jadi yang bisa dicurigai bot atau akun anonim itu kita hilangkan, kita tidak jadikan pertimbangan, itu bisa. Tapi di sisi lain justru itu yang kita cari. Karena yang kita ukur adalah resources. Artinya orang yang bisa menyewa buzzer sebanyak itu duitnya lebih banyak. Duitnya lebih banyak berarti kemungkinan menangnya lebih tinggi. Kira-kira itulah gitu inferensinya. Jadi justru kita bisa perlakukan tadi tuh bot atau apa namanya akun-akun anonim yang hanya muncul di saat-saat tertentu itu menjadi voice, artinya data yang kita butuhkan, atau justru jadi noise. Dua hal itu bisa kita lakukan dan sah-sah aja kita lakukan dengan tadi justifikasinya gitu. Itu. Oke. Kalau pengalaman drone pernah saya membaca yang dipublish di tweet gitu ya, itu kan di 2019 kemarin. Ya. Bagaimana itu Pak Ari? Wah, saya udah lupa lagi Pak. Mesti saya baca lagi waktu itu. Cuma ya emang apa namanya pada saat itu kan yang kita lakukan yang terakhir lah yang saya ingat itu kan di Jawa Barat ya. Di Jawa Barat memang apa antara
Itu saya masih ingat karena pada saat itu emang saya yang ikut bertugas di situ gitu. Ketika Ridwan Kamil menang itu emang datanya kelihatan bahwa sebelum-sebelumnya itu terjadi perubahan postur gitu ke Kang RK yang jadi muncul itu. Saya kira itu sih dan itu pun datanya kan kita harus putuskan. Nah ini nih yang menariknya itu kalau kita hanya berbicara tentang volume, pertanyaan selanjutnya kan volume itu apakah jumlah dari sehari yang saat itu yang akan kita jadikan determinan untuk menebak atau memprediksi siapa yang menang, apakah seminggu dari situ, apakah 3 hari, apakah 5 hari, apakah 1 tahun, gitu. Karena ya ini kita kalau ngobrolin apalagi tentang tadi kita normalis Poisson distribution itu kan pasti ke space and time kan, pasti waktu itu berpengaruh. Nah pengujian terhadap waktunya ini sendiri bisa jadi satu metode tersendiri sebenarnya. Menarik lah sebenarnya buat digali. Dan kalau ditanya sekarang udah nemu apa belum? Jujur belum. Oke. Kalau intersepsi data kan tadi Bang Hari bilang ada jelas yang mampu menyewa terhadap booth itu ya atau buzzer sekalian itu kan pasti institusi yang ya atau perorangan yang punya uang banyak gitu ya, dan satu yang pasti punya tujuan, ya kan, uang banyak lalu punya tujuan kan bisa politik bisa ekonomi gitu ya, atau politik. Apakah juga hal semacam terjadi di Indonesia, kecenderungan seperti itu dalam kaitan dengan banyak hal ya, orang dibungkam berbicara dan seterusnya gitu ya. Sebenarnya kalau ada Pak Wijayanto di sini saya akan menanyakan itu. Ya, dalam aktif gerakan anti korupsi ya, yang kemudian memblaming terhadap KPK yang sekarang itu. Gimana Gari? Oke, kalau itu saya memang agak fatalis sih Pak NAS ya Pak. Saya tuh percaya yang namanya mere exposure bias namanya. Jadi bahkan kebohongan yang diucapkan berkali-kali jadi kebenaran gitu. Dan dari banyak pihak yang punya kapabilitas untuk bisa menyampaikan pesan secara repetitif terus-terusan ke masyarakat itu pasti yang akan menang. Gitu. Mau pihak manapun ya. Itu. Jadi ya isu KPK sekarang rame gitu. Yang bisa mengendalikan tadi exposure, kata yang berulang-ulang itu yang mana dia yang bakal dianggap menang gitu. Dan waktunya sangat pendek kok. 2 minggu lagi juga pada lupa gitu. Karena kan kita masyarakat pelupa juga. Ya, pemelupa, pemaaf. Itu. Itu. Jadi memang ini kalau untuk apalagi isu KPK ya saya fatalis dengan itu. Bahwa kita ini mere exposure bias. Gitu ya. Ya. Terakhir dari saya nih Kak Hari, data pemilu gitu ya. Kalau saya lihat itu memang agak ngeri-ngeri sedap ya. Karena saya pernah lama di urusan kepemiluan ya. Oh iya. Jadi saya memang agak ya itu tadi ya. Tapi saya tidak boleh bicara masa lalu kan. Dengan kode etik ya. Tapi saya ingin katakan rentan sekali gitu ya. Kemungkinan intersepsi gitu ya. Dan pada akhirnya akan mengkhawatirkan. Apakah misalnya Kang Hari di lembaga-lembaga negara sekarang itu, apalagi melihat dengan BPJS yang gampang begitu ya, terbobol atau dibobol, apalagi data yang tentaranya itu, prajuritnya itu tidak banyak mengawal. Belum sistemnya juga tidak anti terhadap kerentanan tertentu yang bisa diintersepsi oleh mereka yang tidak bertanggung jawab atau bahkan institusi-institusi yang bertanggung jawab gitu ya. Bagaimana Kang Hari bisa menyatakan? Oke, ini kalau untuk datanya sih saya nggak punya, tapi ini pengalaman pribadi aja nih. Seringkali kan memang di industri IT itu teman-teman IT, saya kadang-kadang suka nggak tega juga, diperlakukan sebagai wizard, pesulap. Oh
ya. Saya mau bikin ini harus jadi ini. Pokoknya jadi canggih gitu kan. Ini terlepas dari dananya berapa lah gitu kan. Harus jadi gitu. Padahal untuk melakukan hal yang seperti itu memang sangat rumit gitu. Gitu. Ada beberapa yang contoh lah yang kita anggap sesuatu yang simple yang IT dilakukan itu ternyata rumit. Gitu. Kayak game development gitu kan, itu sesuatu yang rumit, tapi justru dengan kemajuan yang ada sekarang justru jadi gampang gitu. Sekarang anak SMP aja udah bisa bikin game. Gitu. Tapi untuk tadi teknologi enkripsi, pengamanan dan lain sebagainya itu sesuatu yang rumit sekali, tapi malah dibuat gitu. Terutama beberapa lembaga lah yang pernah diskusi bareng saya gitu tentang masalah ini. Justru malah gampangin. Gitu. Padahal memang itu sesuatu yang kompleks. Gitu. Artinya kan ini nambah wall atau nambah layer keamanan itu effortnya itu tidak penambahan juga, tapi pemangkatan, bukan perkalian lagi, pemangkatan gitu. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2, pangkat 2 pangkat 2 pangkat 2 gitu. Jadi memang eskalasinya sangat tinggi gitu untuk nambah wall. Betul, dan biasanya sih kalau itu apalagi di kementerian lembaga ya tadi terbenturnya sama anggaran. Mungkin karena memang yang yang kompos anggarannya segini cukup nih karena biasanya juga segini gitu kan. Nah, itu ternyata effortnya bakal lebih. Karena itu memang ada ada resiko apalagi di kementerian lembaga dengan budgeting yang kurang kurang bagus, justru itu resiko untuk dapat project IT yang mangkrak itu tinggi. Ya, banyak program-program yang justru malah tidak bisa dijalankan atau dijalankan hanya bagian depannya saja. Tapi spek di belakangnya ya nggak tahu. Nah, itu karena memang pada akhirnya harus dinegosiasikan. Nah, itu tadi bagaimana merancang sebuah sistem itu kan bukan sesuatu yang jadi ya. Gitu. Apalagi kalau sistem pengadaan kita, makanya kalau saya lihat-lihat di pengadaan kementerian lembaga itu kan pengadaan sistem A gitu, pengadaan sistem B itu seakan-akan pembangunan IT itu sama kayak beli barang, software yang sudah jadi gitu. Padahal yang namanya pembangunan itu sebenarnya mirip-mirip seperti apa yang teman-teman dari PUPR jalankan. Ada AMDAL dulu, ada uji dulu, ada sistem analisis dulu, baru pembangunannya. Jadi memang ada tahapan-tahapan yang seringkali ya udah, pokoknya membangun website ya membangun website gitu. Jadi websitenya beres gitu. Ya itu kira-kira gitulah. Itu ada buktinya Kang Hari. Karena maintenance juga nggak pernah dilakukan. Buktinya gampang aja, lembaga-lembaga resmi itu nggak ngupdate gitu ya. Setahun terakhir macam. Oke, ada pertanyaan rupanya. Maaf Pak NAS, izin undur. Ini undur diri dari ini jemput anak. Saya tidak narsum yang memberikan pencerahan ini dari kolega kami Pak Wahid Abdurrahman yang sedang kuliah di Frankfurt ya, Jerman. Oke, salam ya Pak Wahid. Salam Pak Wahid. Ya, ini ada mahasiswa saya, Obed, tanya Pak Hari dan Pak NAS, izin bertanya, menurut Bapak dari lembaga Dompet, bagaimana seharusnya pemerintah mengajak serta memberdayakan masyarakat dalam bidang teknologi ke depannya untuk menghindari tindakan kriminal seperti pencurian data di BPJS Kesehatan. Contoh terakhir, dan pencurian data pribadi melalui medsos, bagaimana strategi pemerintah menurut Bapak untuk mengajak rakyatnya? Panjang kali ini ya. Apakah memerlukan dana yang besar? Kemudian apakah menurut Bapak Indonesia memerlukan medsos milik sendiri saat kondisi seperti sekarang? Oke, terima kasih. Ini bersemangat sekali Mas Obed. Ini kalau untuk masalah bocornya data ya itu resiko ya, ketika pembangunan sesuatu, bangun brankas pun bisa dibocorin gitu. Nah, hanya memang tadi seperti diskusi kita, layer itu banyak teknologi sudah ada yang justru yang tidak berkembang itu adalah bagaimana mengatasi orangnya sebenarnya. Itu. Nah, terus untuk pencurian data melalui media sosial itu jelas, kalau saya percaya di tiap media sosial itu punya pengamanannya sendiri sebenarnya. Semuanya udah terenkripsi.
bedanya antara non encrypted sama encrypted itu jauh, sangat jauh gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk membobol akun kita via Facebooknya sendiri, via platform itu sangat susah, gitu. Sangat susah. Yang gampang itu adalah phishing. Phishing itu justru kitanya yang ditipu, kitanya yang ditipu. Kita login pakai akun sosmed kita ke website atau ke situs yang tidak bertanggung jawab. Justru di situ yang bakal masuknya, gitu. Oh ya, itu malah berbahaya ya? Iya, justru itu. Justru makanya tiap kali ada ada aplikasi di handphone gitu kan, terus minta masuk ke login, kritislah di situ, karena disitulah sarang-sarang phishing itu terjadi. Gitu. Kalau dari website resminya Facebook, dari website resminya Twitter, dari aplikasi resminya Instagram itu enggak. Tapi misalkan kita masuk akun Instagram dari aplikasi yang lain, nah itu yang perlu dicurigai. Karena di wilayah situ biasanya ada lubang yang bisa diintervensi. Gitu. Kalau untuk ini, yang pemerintah mengajak rakyat itu saya kira penting, tapi juga dengan harapan. Kita yang harus manage ekspektasi, karena memang yang namanya perubahan sosial di masyarakat itu kan sesuatu yang tidak gampang. Gitu. Kalau sangat gampang mah kita bisa jadi sangat baik saat ini gitu. Tapi kan buktinya kita sudah merdeka berapa lama, tetap aja ada kurangnya gitu. Manusiawi lah itu. Jadi kampanye perlu, itu lebih baik daripada tidak kampanye tentu saja gitu, karena itu sedikit banyak berpengaruh untuk menjaga kita tetap aware gitu. Apalagi masyarakat, saya orang yang percaya masyarakat itu rasional gitu. Saya tidak bodoh, mereka bisa menyerap informasi gitu. Tapi ketika informasi-informasi yang bisa dipertanggungjawabkan dengan pertimbangan yang hasilnya kita anggap baik itu lebih jarang daripada informasi yang tidak berguna, kebanyakan informasi-informasi yang dalam tanda kutip sampah gitu, ya sudah selesai gitu, selesai. Karena itu memang perjuangan yang terus harus dilakukan dan dengan hasil seperti apapun, gitu. Itu memang harus sudah ada gitu. Ekstensifikasinya sejauh mana ya ini yang perlu, karena kalau saya lihat untuk kampanye sendiri, untuk itu kan evaluasinya itu sekarang basisnya kalau untuk kontraktual kontraktual kampanye itu kan ada yang setahun, ada yang per bulan gitu kan, evaluasinya itu tidak pernah per hari gitu. Sedangkan di media sosial itu dinamikanya itu per detik gitu. Jadi memang kita harus memang benar-benar memikirkan bagaimana mekanisme komunikasi atau tadi komunikasi politik apalagi yang bisa dievaluasinya itu seiring dengan ya dinamika yang ada di masyarakat saat ini. Gitu. Artinya ya per detik juga gitu. Kalau bisa per berapa? Justru siklus evaluasi dan pembelajaran lah, kita sebut pembelajaran ya, evaluasi terus kita refine lagi strategi, itu lebih rapid. Gitu. Oke, ada Pak Amiruddin ini mau bertanya, Pak Ari. Pak, siap. Saya persilakan kalau mau secara langsung. Pak Amiruddin. Ya, Pak Amiruddin ini Ketua Prodi Antropologi, Pak. Wah, Ilmu Budaya. Waduh, tempat saya belajar etnografi nanti ya berarti. Ya, silakan Amir. Ya, siap. Terima kasih Mas NHS. Mas Ari Ambari, salam kenal ya Amiruddin. Salam kenal Pak. Program studi antropologi. Ya, begini terkait dengan riset polling tadi ya untuk kita pendapat ya dengan menggunakan IT, kemudian basisnya pada medsos itu dan lain-lain lah ya. Saya kira ini memang suatu perkembangan yang luar biasa dari sumbangan ilmu pengetahuan ya dalam konteks pemilu, terutama ketika pemilu sudah bergeser gitu ya sekarang ini, yang membutuhkan serba kepastian gitu ya dari para calon gitu kan. Dan sepertinya sejak tahun 2005 ya pilkada langsung itu digelar, kemudian para aktivis, para akademisi itu yang
siapa tuh dulu yang dipantau itu ya, ada si Mas Erianto dan kawan-kawan sepertinya Ya. yang menjadi pionir mengenalkan metode ini gitu. LSI yang baru itu. LSI ya, termasuk LSI ya. Dan ini kan sekarang sudah menjadi luar biasa perkembangan metode ini dalam dunia pemilu itu. Nah, hanya begini Mas, saya kira ada pertanyaan yang substansial gitu. Dalam riset ini tuh memang saya melihat ada dua pilihan gitu ya. Jadi ada yang disebut sebagai riset politik gitu ya, dan sebaliknya ada politik riset gitu. Kalau riset politik saya kira awal mulanya memang ini metode ini kan diarahkan untuk riset politik ya, perilaku politik lah gitu ya, dan itu sangat dibutuhkan. Nah, tetapi ya memang tidak salah juga nih. Pada perkembangannya itu riset politik ini juga tergerus masuk ke dalam pusaran ke yang namanya bandwagon teknik gitu ya. Teknik untuk mensupport gitu ya, pembentukan citra lain-lain melalui riset gitu. Jadi saintifik masuk ke politik gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi posisi riset politik ini mengalami semacam demitologisasi degradasi gitu ya. Kemurnian gitu ya, kemurnian dari riset ini. Gimana untuk mengatasi ini ya? Apakah sebaiknya ya riset politik ini kan sebenarnya kan diperuntukkan untuk kandidat. Bagaimana kalau riset politik ini memang masuknya di sana gitu ya? Jadi yang riset politik yang murni itu memang membantu para kandidat gitu. Jadi wilayahnya masuk sekalian di dalam menjadi bagian dari political will atau political block gitu ya, sekalian di sana. Karena saya yakin mereka butuh itu ahli-ahli yang memastikan secara periodik gitu ya berapa perkembangan perolehan suaranya kemungkinannya itu gitu. Daripada melayang-melayang di tengah yang seolah ingin mengedepankan bebas nilai gitu, netralitas ya, tetapi kemudian malah justru ketika dia di launching di publik yang sesungguhnya itu mungkin kalau ditelisik gitu ya, ada unsur riset politik politik riset ya, politik risetnya itu gitu untuk pencitraan gitu. Jadi mengarahkan yang ini masuk ke dalam bandwagon teknik itu. Nah, jadi langsung saja riset politik itu ya konsultan politik gitu. Nah, menurut saya itu lebih bagus daripada misalnya di ruang publik menggunakan metode yang ilmiah ini, tapi kemudian sebenarnya akan diarahkan pada upaya bandwagon teknik tadi itu. Indikasinya di mana? Misalnya terlihat dari penyimpulan-penyimpulannya yang kadang-kadang kan itu agak kurang straight gitu ya. Kalau Mas Ira itu kan penyimpulannya itu apa gitu ya. Dengan bahasa-bahasa yang mantap lah, itu yang manis ya penyimpulannya itu, kan masih ragu-ragu ya. Ya mau menunjuk langsung nggak enak gitu ya, karena nanti khawatir salah gitu kan. Akhirnya dibuat kesimpulan-kesimpulan yang agak bias gitu sebenarnya ya. Nah, jadi menurut Mas hari ini sebaiknya gimana ya? Kadang-kadang ke depan di 2024 ini jangan sampai kemudian kekisruan ya, pilkada pemilu itu juga disumbangkan oleh metode riset yang sebenarnya bagus itu ya, secara tool sebagai alat politik gitu ya. Ya gitu Mas, makasih. Ya. Waduh, dari Pak Amiruddin ya, makasih banget Pak. Ya. Ini mau solusinya solusi paling simpel apa solusi paling rumit? Ada solusi paling simpel tapi tidak praktikal. Membuat seluruh masyarakat di Indonesia itu sepintar atau lebih pintar dari Pak Amiruddin. Itu solusi paling ideal tapi non praktikal. Kenapa? Ya itu susah lah. Gitu.
dan diskusi ini tidak jadi apa-apa. Tapi saya kira gini, Pak. Oke lah, terlepas dari itu tadi political research kah atau riset politik, itu hasilnya itu ada. Ya kita fokus aja ke hasil risetnya itu, gitu. Terus berbaik sangka bahwa memang riset itu dilakukan secara terstruktur dan tanpa pesanan. Itu aja dulu, gitu. Oke. Nah, kenyataan yang ada adalah, gitu kan, tiap lembaga riset ini kan bisa berbeda-beda hasilnya di waktu yang sama, di pemilihan yang sama, dengan metode yang sama. Ini kan pasti ada sesuatu yang berbeda nih, gitu. Nah, yang saya tahu itu terutama di psikologi ya, itu ada tren yang namanya meta-analisis, Pak. Meta-analisis itu dilakukan untuk konstruk-konstruk yang sama, terutama yang regresional atau eksperimental ya. R-square-nya itu kelihatan lah. Itu bisa kita bandingkan jumlah populasinya berapa, R-square-nya berapa, standar deviasinya berapa. Nanti dimodelisasi, ada forestry namanya visualisasinya itu. Nah nanti di situ kelihatan karena yang meneliti hal itu banyak, itu kita bisa lihat tuh mana yang rata, yang seirama, mana yang jauh banget. Nah itu untuk meta analisis sendiri, kalau di jurnal-jurnal memang tidak judgement kalau ini salah ini enggak gitu, tapi membuka ruang diskusi. Nah, hal yang sama juga saya kira sih untuk lembaga survei. Kalau memang lembaga survei kan punya persatuan, ya udah buka aja datanya di persatuan itu, R-square-nya berapa, jumlah N-nya berapa, standar deviasinya berapa, dibikin forestry, mana yang paling ngawur ya silahkan gitu. Disitulah kira-kira gitu. Ini secara metodologi aja ya, secara sehat ya. Kalau misalkan untuk tadi masalah penggunaan dan lain sebagainya, saya kira kan ya yang punya lembaga survei itu kayak orang yang punya pisau ya. Ya mereka punya pisau lah. Mereka mau pakai itu buat nyambut rumput gitu, bersihin untuk sesuatu yang bermanfaat boleh gitu kan. Mau ngebunuh orang juga bisa sebenarnya pakai itu. Tinggal kan kita bergantung sama polisi, bisa nangkapnya apa enggak, ada bukti atau enggak gitu. Kayak tadi juga ke ini. Kita kan selalu bilang bahwa ini riset ini dimanipulasi dan sebagainya gitu. Tapi kita tidak punya daya untuk membuktikan itu. Masalahnya itu kan di situ. Jadi kita punya kecurigaan tapi kita tidak punya daya untuk membuktikan itu. Yang jadi adalah ya kita balik lagi ke tadi, ke obrolan kita seperti ini, prasangka dan lain sebagainya. Saya kira hal yang paling mungkin dilakukan di saat ini adalah ya itu tadi. Kita berdoa saja mudah-mudahan persatuan para survei ini itu melakukan meta-analisis, Pak. Gitu. Atau mungkin di sini ada gitu di lembaga survei, ya udahlah bikin meta-analisis lah gitu. Itu. Kira-kira itu sih, secara metodis yang bisa dilakukan supaya nanti bisa kelihatan. Itu asosiasi surveyor itu namanya Persepi. Ya, Persepi, betul. Saya pernah beberapa kali diundang waktu saya aktif di Jakarta, tetapi itu juga sekarang nggak aktif, terakhir di 2014. Ya sudah, selesai kalau gitu. Kita nggak punya avokat kalau gitu. Iya, alih-alih untuk bisa menyelesaikan, sedangkan internal sendiri tampaknya ya, setahu saya juga sedang ada masalah. Ya, betul. Meta analisis, meta investigation misalnya, aduh agak repot itu. Lupakan saja lah kalau begitu ya. Ini meta analisis itu menarik. Kalau misalkan ada kita diskusi tentang itu aja gitu, metode survei yang bagaimana mengadopsi hasil-hasil survei itu supaya kita bisa dapat meta analisisnya. Oke. Menarik. Okay. Siap. Ada pertanyaan terakhir, waktu kita tinggal 8 menit. Malam Pak NHS dan Kang Hari, saya Novadila Kinastiar, ya, ini mahasiswa saya ini, izin bertanya, dalam pemanfaatan teknologi ini tentu perlindungan keamanan, baik yang ditujukan ke peranti keras maupun lunak, sangatlah penting bagi TIK. Sebuah gangguan seperti serangan peretas akan berpotensi penyalahgunaan informasi sensitif yang diperoleh, atau mungkin terjangkit virus komputer yang bisa melumpuhkan operasional sistem operasi ya maksud saya. Demi menghindari kemungkinan itu, kira-kira bagaimana cara mengantisipasinya, mohon penjelasan. Tapi sebelum itu saya ingin ucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Amiruddin tadi. Silakan, Kang Hari. Baik,
Terima kasih. Kalau untuk masalah pengamanan, apalagi untuk data-data penelitian ya, itu hal yang bisa dilakukan dan sangat efektif dilakukan. Itu jangan simpan di komputer, simpan di cloud. Nah, Google Drive, di Dropbox dan lain sebagainya. Karena mereka punya mekanisme untuk backup, bahkan ketika pun file Anda tertimpa, Anda bisa balik in time, back in time gitu. Itu sudah sangat signifikan untuk pengamanan gitu. Terus ketika komputer kena virus juga tinggal install ulang, ya file tetap aman. Itu segitu aja udah cukup. tapi Yang tidak bisa semua dilakukan. tidak semua fasilitas gitu ya punya times return kalau nggak salah istilahnya ya. Hanya Apple dan cloud berbasis. Saya Ya. mengalami itu, pernah mengalami itu dan bulan-bulannya yang kadang-kadang itu agak kurang strike gitu ya kalau Oke. Silakan Kang Ari. Oke. Baik, ya memang ya berbagai fasilitas lah di cloud. Bahkan saya sih berpikir ya itu ketika mau ke Dropbox atau ke Google Drive, pokoknya cloud storage itu investasi yang baik sebenarnya. Gitu. Ya bayar-bayar dikit nggak apa-apa lah gitu dari uang jajan, tuh nggak banyak juga kok gitu. Itu untuk dapat fitur yang tadi live return dan lain sebagainya, karena file itu sesuatu yang wah tuh gitu, investasi dikit, jangan gratisan mulu sekalian ngebangun. Tapi memang itu yang paling signifikan dari pengalaman saya untuk bisa mengamankan data dari tadi virus apa yang ada di komputer. Kalau dari pembajakan data itu memang sama seperti Anda mengamankan handphone dan lain sebagainya, jangan sembarangan lah diumbar gitu. Itu paling itu yang bisa dilakukan. Itu. Sama ini ada yang menarik nih yang dari pertanyaan Mas Obed ya. Kemudian apakah menurut Bapak Indonesia memerlukan medsos milik sendiri saat kondisi sekarang ini? Nah, ini pertanyaan menarik nih. Saya kira kalau masih ada waktu, masih ada waktu ya Pak? Boleh. Ini menarik. Ya, sosial media punya kita sendiri. Ini namanya sosial media. Itu value-nya itu adalah dari pengguna. Indonesia punya orang-orang yang capable untuk bikin sosmed sendiri. Sangat mungkin punya. Maksudnya di sekitar saya aja udah ada beberapa orang yang bahkan bisa bikin yang meskipun tidak secanggih Facebook karena itu butuh infrastruktur yang lebih besar ya. Tapi kalau untuk beberapa pengguna terus fitur-fiturnya ada, itu banyak yang bisa. Apalagi di tingkatan Indonesia saya percaya banyak banget orang hebat di kita di IT yang sangat mungkin membuat itu. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apakah orang-orang Indonesia mau mengadopsi itu? Itu karena value dari media sosial itu justru dari penggunanya, bukan dari developernya. Itu kalau sudah nyaman di Facebook, di Instagram, ya kenapa harus ada nambah satu lagi? Jadi update-nya berkali-kali gitu. Nah itu, meskipun kalau dilihat dari keuntungan ya kayak di Cina kan punya sosmed sendiri, semuanya sendiri, itu terkontrol. Ya punya WeChat. Ya, itu lebih terkontrol. Tapi kadang-kadang potensi besar ya, tapi kita tidak suka memanfaatkan. Gampang saja hari berhampir 1 abad Toyota, Honda merajai jalanan kita. Apa kesalahan kita, apa dosa kita, kenapa kita tidak bisa menjadi tuan rumah diri sendiri? Sedangkan pesawat saja perhatiannya kurang gitu ya. Padahal kita jago soal pesawat. Nah, apalagi medsos begini, kita memang net importir ya, net users itu ya, dan segala macam itu yang tampaknya ya entah ya bagaimana. Ini soal visi juga ya, soal visi. Saya kan kalau misalkan sekarang kayak ke komputer gitu, kita mau mengejar komputer, kalau mengejar komputer dari sekarang silikon itu kita udah ketinggalan jauh. Sekarang itu zamannya mereka lagi pada riset ke quantum computing. Betul. Ke carbide gitu, ultrakonduktor. Ya sudah, yang sudah tertinggal sudahlah, nggak usah diurusin. Sekarang kejadian ini nih yang baru-baru gitu kan, yang punya fisik masa depan yang lebih baik, ya kita jangan sampai ketinggalan lagi. Tapi pada seorang Menteri Kominfo, ya entahlah periode sekarang atau yang lampau, pada waktu ditanya kenapa jaringan internet di Indonesia itu paling lemot se Asia Tenggara, apa jawabnya dia? Loh, kalau cepat untuk apa?
kan menandakan bahwa ada problem soal leadership, soal visi dan seterusnya. Tapi sudahlah, kita nanti bicarakan di kesempatan lain. Kang Hari, thank you banget. Siap. Karena ini sudah 21.28, kurang 2 menit lagi. Saya terima kasih sekali atas kehadiran dan kesediaan Kang Hari untuk memberi pencerahan kepada kita. Waduh, pencerahan. Ya, itu sharing. Ya, sharing, dan kami senang sekali ya karena mampu selain menghadirkan Kang Hari dan kesediaan Kang Hari untuk bertumpah terhadap pengalaman ya, pengetahuan yang oke banget, dan mudah-mudahan ini juga memberi manfaat selain kepada para mahasiswa saya, juga para partisipan yang setia sejak awal hingga detik akhir ini. Bersama-sama kita mendedah soal pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam pemanfaatan untuk survei dan riset yang sama-sama sudah kita simak tadi. Thank you banget Pak Hari. Saya tidak bisa memberi kata apapun kecuali ucapan terima kasih yang. Ya, makasih juga kesempatannya. Pada Kang Hari, salam saya untuk teman-teman di Drone Emprit ya. Siap, dan langsung disampaikan. Ucapan terima kasih kepada para partisipan yang telah bergabung di forum ini. Tampaknya banyak sekali, masih bertahan hingga di titik terakhir. Mudah-mudahan tidak kapok Pak Hari untuk suatu waktu. Siap. Nggak kapok. Kemungkinan kami juga ingin mahasiswa saya beberapa di antaranya bisa magang dan seterusnya gitu ya. Boleh, silakan. Saya akan kontak terlebih dahulu dengan Kang Hari dan Kang Fahmi. Thank you banget, dan demikian para partisipan, saya sudahi pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi sehat walafiat. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.